Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau ajaib bagi kami. Setiap hari mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami semuanya. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2025. Shana Tova, Happy New Year. Dan ini adalah hari pertama kita menginjakkan kaki di tahun 2025. Memang sebetulnya kemarin dengan hari ini ya tetap sama. Hanya perhitungannya yang berbeda. Akan tetapi, biarlah ini tidak terus menjadi masalah bagi kita. Justru kita bisa memulai suatu lembaran baru dengan iman. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk sepanjang tahun, sampai akhir tahun 2025 nanti, Tuhan memberikan visi kepada kita. Dalam bentuk suatu tema, yaitu fullness of the Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita lihat pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, Tuhan Yesus katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain, Parakletos, di dalam bahasa aslinya yang berarti the helper, the comforter, penolong, pendamping, the advocator, yang mengawal kita, yang memimpin kita. Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Artinya, selama kita hidup ini, kita perlu Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar yang tertera ini, itu merupakan ilustrasi dari kondisi, situasi, keadaan hati manusia yang gelap, yang tidak menarik sama sekali. Karena memang semua manusia sudah berdosa. Tetapi di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada pemulihan. Namun perjalanan ini masih progres. Kita masih ada di dalam perjalanan. Nah, kalau tahun kemarin kita belajar mengenai divine destiny, inilah destiny Tuhan. Dan tahun 2025 ini, destiny kita
masih berlanjut, belum berakhir. Kapan akan berakhir? Itu penentuan Tuhan sendiri, urusan Tuhan. Itulah sebabnya divine destiny. Kita juga tidak tahu kapan kita akan mati, yang berarti berakhirnya jalur destiny kita ini. Tapi yang jelas kita masih ada di dalam perjalanan. Nah, Tuhan ingin supaya kita fulfilling divine destiny itu. Satu-satunya cara untuk kita bisa tetap berada di jalur koridor divine destiny itu adalah dengan penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang akan memimpin kita. Itulah sebabnya dalam ayat 17-nya dikatakan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi Parakletos itu nanti yang akan memimpin kita di jalan kebenaran ini. Seperti juga dicatat di dalam pasal 16 ayat yang ke-13. Yaitu apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus sangat penting perannya dalam kehidupan kita. Dia yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Semua orang pasti rindu akan namanya kebenaran di mana-mana. Kebenaran itu berusaha ditegakkan. Tetapi di manakah di dunia ini ada kebenaran? Karena semuanya sudah kehilangan kebenaran itu, sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru, maka di dalam dirinya akan tinggal seorang pemimpin, yaitu Sang Kebenaran yang akan menuntun ke arah kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri. Inilah yang sudah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Dan kembali kalau kita lihat gambar ini, bagaimana suasana hati manusia yang gelap, dingin, lembab, dan sebagainya. Kering bahkan. Tapi dengan adanya Roh Kudus, maka akan terjadi terang. Karena Roh Kudus itu juga dilambangkan sebagai api yang mendatangkan terang, menerangi, juga menghangatkan. Tadi tempat yang lembab, dingin, gelap, sekarang menjadi terang dan menjadi hangat karena adanya terang dari api tersebut. Itulah kondisi kehidupan manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Ada terang di dalam kehidupannya. Dan terang itu adalah Yesus, Sang Kebenaran itu sendiri. Berarti ada kebenaran di dalamnya. Demikian juga hati yang kering gersang dialiri oleh air. Dan saudara lihat dalam gambar itu ada air. Karena Roh Kudus juga dilambangkan seperti sungai yang mengalir, air yang mengalir. Roh Kudus yang akan membasahi tanah yang kering, memberikan kesegaran. Nah, juga Roh Kudus dilambangkan di dalam gambar itu seperti seekor burung merpati. Karena memang Roh Kudus juga digambarkan sebagai burung merpati yang menunjukkan adanya kesetiaan, ketulusan. Nah, jadi hati yang tadinya gelap,
gersang, kering, dingin, dan sebagainya, sekarang disegarkan dengan adanya Roh Kudus. Diterangi, dibuat jadi hangat, dan juga ada kemuliaan Allah di dalam kehidupannya dengan kehadiran Roh Kudus seperti burung merpati tersebut. Inilah fullness of the Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, biarlah pada tahun ini kita semakin menjadi orang-orang yang fulfilling divine destiny dengan kepenuhan Roh Kudus ini. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat ayat tema, theme verse-nya pada pagi ini itu diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 18 yang mengatakan di sana, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur akan menimbulkan kekacauan dan sebagainya, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan ke mi methiskeste ino. En oestin asotia ala bliruste en pneumati. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Mungkin saudara akan mengklaim dengan mengatakan, saya tidak suka minum anggur, saya tidak suka minum minuman yang memabukkan. Oh, bagus. Bagus. Dan itu yang Tuhan mau. Supaya kita tidak mabuk. Tapi yang dimaksud di sini sebetulnya ke mi methiskeste ino. Kata mabuk ini sebetulnya menunjukkan kondisi di mana seorang pribadi itu menjadi uncontrollable. Tidak terkontrol lagi. Tidak terkendali lagi. Saudara lihat kondisi seorang yang mabuk. Dia sudah tidak lagi selaras dengan situasi yang dari sekitarnya. Sementara yang lain misalnya tenang, tiba-tiba saja si orang mabuk ini bisa tertawa sendiri. Tertawa sendiri. Tanpa alasan yang jelas. Ya karena memang mabuk. Sementara semuanya duduk tenang, tegap, ya dia bisa mungkin jatuh terbaring. Sementara yang lain bisa berjalan lurus dengan baik, dia berjalan sempoyongan. Ini menunjukkan kondisi yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Ucapannya, kata-katanya, tindakannya semuanya tidak terkontrol. Inilah sebetulnya dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi jangan kamu tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak terpimpin, uncontrollable. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ala bliruste en pneumati. Nah, Roh Kudus tadi kita tahu adalah Parakletos. Dia yang dikaruniakan memenuhi kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus ia akan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus berada di jalur yang benar.
Masalahnya kita bukanlah diciptakan Allah sebagai robot atau mesin. Itulah sebabnya dalam hal ini kita tidak bisa mengumpamakan manusia itu seperti sebuah mobil yang berjalan, yang perlu dikendalikan oleh seorang pengemudi supaya mengemudi di jalan yang benar. Ya, di satu sisi memang mobil tersebut dikendalikan oleh si pengemudi, betul. Tetapi ilustrasi ini juga tidak menyatakan kebenaran seluruhnya, karena manusia itu bukan robot, bukan alat, bukan mesin seperti mobil ini. Manusia itu pribadi, bisa melawan. Mobil nggak bisa melawan. Kalau kemudinya diputar ke kiri, ya dia akan mengarah ke kiri. Dia tidak akan mengarah ke arah yang lain. Karena memang mesin, dan ini robot. Tapi manusia berbeda. Itulah sebabnya, dengan penuh Roh Kudus, maka manusia akan terkontrol dengan baik. Kemauannya ditundukkan kepada kemauan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang memimpin untuk mengarah kepada seluruh kebenaran. Inilah fullness of the Spirit tersebut. Filled with the Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Terkendali, terkontrol, terpimpin untuk tetap berada di jalur. Sebab kalau tidak, maka dikatakan asotia. Asotia itu adalah asotso. Tidak ada keselamatan. Sotso itu adalah keselamatan. Soteria. Ya. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan. Kekacauan yang terjadi ketika tidak terkendali. Oleh karena itu biar tahun ini kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempersilahkan Roh Kudus mengendalikan kita sepenuhnya. Itulah fullness of the Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Dan nanti sepanjang tahun kita akan belajar terus-menerus lebih dalam bagaimana supaya kita bisa hidup dipenuhi Roh Kudus. Karena kita sangat membutuhkan Dia. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Itulah sebabnya sebelum Yesus meninggalkan kita semuanya, Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia akan memberikan Parakletos, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Untuk memimpin kita di dalam jalur yang benar, yaitu divine destiny ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk tahun yang baru ini, hari yang baru ini. Berkat-Mu akan dilimpahkan sepanjang tahun ini. Keberhasilan, kemenangan terjadi. Keberuntungan dalam nama Yesus. Bahkan kesehatan Tuhan. Dan Kami persilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Silahkan Roh Kudus menuntun kami. Memenuhi seluruh kehidupan kami. Mengendalikan kami Tuhan. Agar kami boleh selalu berada di jalur yang benar sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
Mari kita semua yang percaya diberkati sepanjang tahun ini. Katakan sama-sama. Amin.